Nama saya Nicholas Pardemuan Alejandro Tambunan. Di sini saya akan presentasikan. Yang pertama adalah awal perkembangannya sosiologi. Awal perkembangannya itu adalah sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial efek revolusi industri. Akibat revolusi tersebut banyak terjadi eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi yang sangat besar. Hal ini tentunya menjadikan dunia menjadi bergejolak dan banyak konflik-konflik baru muncul. Dari sinilah peran ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk memberikan pengamatan serta pengalaman kepada masyarakat yang kemudian dikemas dalam rancangan ilmu sosiologi. Nah, ada konsep dasar sosiologi, yaitu menurut beberapa tokoh ya. Yang tokoh pertama adalah Auguste Comte. Konsep dasarnya adalah sosiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Yang kedua ada dari Émile Durkheim, yaitu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Yang ketiga adalah ada Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Yang keempat ada Pritim A. Sorokin. Menurutnya sosiologi adalah yang mempelajari mengenai satu, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi, agama, keluarga, dan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dan politik, dan sebagainya. Hubungan dan saling berpengaruh. Yang kedua, hubungan dan saling berpengaruh antara gejala-gejala dan gejala-gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya. Yang ketiga, ada ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada dari tokoh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Nah, menurutnya sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Nah, yang kedua ada ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Ciri-ciri sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu tentulah memiliki ciri-ciri dan karakteristik. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Artinya, sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi, kenyataan, dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Nah, yang kedua adalah sosiologi bersifat teoritis. Artinya, ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis, sosiologi berkembang dari teori yang sudah ada yang kemudian dikritisi, diperbaiki agar teori-teori tersebut dapat lebih relevan mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir, yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Artinya, sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Segitu saja dari saya. Terima kasih.